Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Misdawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Zaida Akmal SPD SD MPD dan pengajar praktik Bapak Tatang Maulana SPD. Latar belakang kegiatan diseminasi ini adalah diseminasi pemahaman budaya positif ini sangat penting diimbaskan ke rekan-rekan sejawat di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Dengan harapan, budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi di sekolah. Penumbuhan budaya positif ini penting untuk memungkinkan tumbuhnya murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Untuk itu, kita sebagai guru tentunya pasti terus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama bagi murid, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua, bagi guru, untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif sekolah, serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif pada murid SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Yang ketiga, bagi sekolah, menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah ada di sekolah. Marilah kita menyaksikan diseminasi budaya positif di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi antara dua orang guru, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, yaitu Ibu Misdawati SPDI dan Ibu Nur Fitri Nianti SHUM. Selamat menyaksikan. Semoga Bapak dan Ibu guru terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak, dan ibu kepala sekolah dalam aksi nyata penyelesaian aksi nyata kami pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan diseminasi kami, ada baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
kegiatan dari kegiatan diseminasi disiplin murid dalam pemaparan dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah ini pada akhirnya nanti akan membawa pencerahan bagi kita semua, membawa pencerahan juga ketika kita menerapkan aturan-aturan kepada peserta didik kita. Itu harapan kita. Dan ini bukan hanya pemaparan saja, ini juga kita harapkan diterapkan juga di peserta didik kita. Jadi
yang mungkin itu disukai dan tidak disukai itu ada tujuannya. Menurut stimulus respon, orang lain dapat mengontrol saya, sementara teori kontrol mengatakan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Kemudian adanya pemaksaan pada saat bukan gagal. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sementara menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, ya. Tidak ada kalahnya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Yang disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berdasarkan nilai-nilai yang dia punya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman dan beban. Sehingga disiplin yang kita terapkan itu adalah benar-benar dari kesadaran anak didik kita sendiri, bukan mereka mengikuti peraturan disiplin, tapi itu karena adanya hukuman atau karena adanya reward misalnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dan ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ini ada 6 institusi yang menyatakan tentang nilai contoh dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dilihat dari profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi atau 6 nilai-nilai kebajikan yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh anak didik kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ini adalah dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila, dan ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya oleh siswa. Kemudian yang kedua, menurut IBO Primary Years program PDP, ada beberapa nilai kebajikan. Maka nilai kebajikan atau sikap murid itu adalah yang pertama toleransi, yaitu siswa memiliki nilai toleransi baik itu sesama teman atau sesama dengan gurunya. Kemudian adanya rasa hormat terhadap guru, integritas, murid memiliki sikap mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa nanti kita terapkan di dalam proses pembelajaran dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini yang dapat dipercaya yaitu dapat dipercaya dan lurus, kemudian lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain,
kebebasan. Mungkin dalam kebebasan ini adalah seperti kita memilih maka pilihan, ya. Adanya kebebasan untuk memilih makan apa yang dia inginkan. Kadang-kadang ketika anak tidak menyukai suatu makan, maka dia akan memilih mungkin bosan atau dia tidur, ya. Itu tandanya dia tidak memiliki kebebasan dalam memilih. Nah, kemudian adalah kesenangan, ya. Nah, kesenangan ini seperti bermain, humoris, ya, antusias, tertawa, ya. Jadi di sini ketika kita mengajar itu mungkin perlu adanya seperti ice breaking, ya, supaya anak merasa senang. Kemudian mungkin ada permainan, dengan membuat permainan maka anak-anak akan merasa senang. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi, ada motivasi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu motivasi dari dalam diri sendiri, atau yang kedua motivasi dari luar. Atau dari luar ini disebut motivasi ekstrinsik, dan dari dalam itu disebut motivasi intrinsik. Yang motivasi dari luar ini apa? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Sehingga nanti dengan adanya motivasi ekstrinsik ini, mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, ya. Mereka takut dihukum, makanya mereka mengikuti peraturan yang ada supaya tidak kena hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka itu termotivasi supaya mereka itu mendapatkan reward, adanya penghargaan. Misalnya penghargaan dari guru, dia mungkin selalu datang tepat waktu, maka dia mendapatkan penghargaan. Atau tugasnya selalu tepat waktu, maka dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi yang muncul dari dia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri dia sendiri. Dia tidak menginginkan, yang dia inginkan hanyalah bagaimana supaya dia maju. Dia tidak menginginkan dia harus mendapat imbalan atau dia harus mendapatkan reward. Dia hanya menginginkan bagaimana caranya supaya dia maju. Oke, mungkin pemaparan dari saya sampai di sini, dan mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Bu Fitri. Untuk itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menambahkan lagi. Sebelumnya kayaknya agak ngantuk, kita keluarkan senam mulut lah dulu ya, dengan terbuka mulutnya ya. Oke, kita sama-sama. Kalau saya ingin ketawanya 2 kali cukup 2 kali aja. Kalau 3 kali bunyi haha. Oke, contohnya gini, marilah tertawa 1 kali. Ha. Nah, ya. Oke, enggak, kita nak makan jengkol tadi. Boleh. Nah, ya, 3, 2, 1. Marilah tertawa 3 kali. Ha. Marilah tertawa 2 kali. Ha. Marilah tertawa 1 kali. Ha. Marilah tertawa
tindakan kepada para murid yang tanpa adanya rencana dan murid tidak tahu apa-apa akan terjadi dan dilibatkan di dalam hukuman itu sendiri, di mana hukuman itu sendiri bersifat satu arah, kita yang mengarahkan kepada mereka. Itu adalah hukuman, di mana juga bisa berbentuk dalam bentuk fisik maupun psikis. Konsekuensi, di mana konsekuensi ini ya itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Disinilah yang seharusnya kita lakukan, walaupun ujung-ujungnya nanti ke hukuman. Konsekuensi sini dia telah disepakati, di mana awal kita bertemu para murid tadi kita memberikan suatu kata sepakat. Apa sih kesepakatan kita? Tetapi di sekolah kita mereka baru masuk aja, daftar ulang, mereka sudah mengikuti. Kita sudah ada memberikan kesepakatan kepada mereka yang baik ditandatangani oleh murid kita sendiri maupun orang tuanya. Setelah itu ini dia murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia merasa setelah ini dia melanggar peraturan, dia akan mendapatkan hukuman. Dan sikap guru selalu monitoring kita langsung. Kita yang ini mengingatkan, tapi mereka tidak ada kesadaran sebenarnya. Adapun di sini ada restitusi, ini yang seharusnya yang selayaknya kita lakukan sekarang, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa mereka ataupun tanpa kita mengatakan ini loh hukumannya nantinya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini kita berbincang, berdiskusi kepada murid apa sih yang seharusnya kita lakukan. Nggak jauh-jauh, kami tadi sudah melakukan itu di kesiswaan. Ini dia, kami bertanya, kita bertanya dulu seperti apa maunya, baru kita menetapkan. Ini kan sudah kemarin, kami kan sudah membaca berkelahi itu tidak boleh, di dalam peraturan kita ada. Ternyata apa hukumannya, ujung-ujung hukuman lagi, hukumnya dari satu pihak tadi, satu arah tadi kita sudah menetapkan hukumannya, tetapi itu terarah. Ini dia yang harus dilakukan. Ini sebetulnya yang diharapkan hanya ini untuk siswa kita sekarang, hanya berbicara saja tanpa adanya ujung-ujung hukuman. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Seperti apa sih penghukum itu? Nanti kita bahas. Selanjutnya adanya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adanya kita sebagai teman. Yang keempat adanya pemantau, dan sedangkan yang kelima adalah manajer. Seperti apa 5 posisi kontrol ini? Ini dia contohnya. Contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, di mana yang kita sebagai posisi kontrol yaitu hormat kepada bendera selama 1 jam. Apakah ini ada memberikan pelajaran untuk mereka? Yang ada kaitannya dengan ini, kita berbicara tadi hukuman. Hukuman itu hanya dari satu pihaknya saja, satu arah. Karena dia tidak menggunakan atribut lengkap, maka kita sebagai posisi kontrol penghukum, kita hanya ini saja, kita tidak melihat. Yang posisi penghukum tadi tidak ada kaitannya apa yang kita berikan kepada siswa dengan apa yang diperbuat. Sedangkan dia tidak menggunakan atribut. Ya, kita sebagai posisi kita ini kita suruh dia. Itu kontrol kita sebagai posisi penghukum. Apabila kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah, maka di sini dia berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi kita yang membuatmu. Padahal kita sudah melakukan itu. Apabila kita melakukan yang ini, kita ini dia posisi kita. Tidak langsung sebagai penghukum. Selanjutnya, tetapi saya rasa dengan tidak adanya posisi penghukum, maka siswa sekarang tidak ada efek jerahnya. Ada posisi kontrol lagi yang tadi kita sebagai teman. Seperti apa sih kita sebagai teman itu? Kita membantu dia, ayo dong ikuti peraturannya, jangan sampai seperti itu. Ya udah, ini untuk sekali lagi ya. Itu yang disukai murid untuk sekarang. Ya, itu dia yang disukai murid itu sebagai teman. Tapi seharusnya temannya seperti apa? Memang iya, kita sebagai teman hanya mengingatkan. Rasanya untuk sekarang ini tidak bisa sebagai teman
Yang posisi kontrol terakhir yaitu sebagai manajer. Kita hanya mengejas dia aja bahwa kamu tahu kan kesalahan kamu, kira-kira bagaimana ya kamu bisa memperbaikinya. Itu tadi sudah saya lakukan pada anak kita yang cewek tadi berkelahi, bahwa apa yang harus kamu lakukan. Tadi itu saya sebagai manajer, apa yang harus kamu lakukan setelah ini terbukti. Oh iya Bu, saya harus minta maaf. Oke, silakan. Ini 5 posisi kontrol dulu. Nih, coba kita tebak, kita sebagai apa ya posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Apa? Membuat rasa bersalah. Kita buktikan. Oke, aplaus untuk Bu Desi. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah saya apabila kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol seperti apa ini? Apa Bu Zemi? Memukul. Yang lain? Tadi ada berteman. Kita coba ya dari Bu Zemi ya. 3, 2, 1. Oke, aplaus. Ini seharusnya memang yang biasa kita lakukan. Kita ngejas langsung. Oke, selanjutnya yang kita lakukan itu yaitu ayo anak lakukan demi Bapak dan Ibu. Ya, lanjut ya, mau ya. Sebagai 3, 2, 1. Selanjutnya posisi kontrolnya apa ya? Apa rencana mana jadi saya masalah ini? Mana? Manajer. Kita bertanya ya, apa yang akan dilakukannya? Apa solusinya? 3, 2, oke. Ya, selanjutnya ada satu posisi lagi, yaitu kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Satu lagi tadi yang panjang. Kan. Tiga, dua, ya, inilah posisi kontrol kita dulu terhadap murid. Tapi rasanya memang kita selama ini lebih ke penghukum. Tetapi sebelum menghukum, saya rasa juga kita bukan hanya langsung ngejudge ya, menghukum mereka. Kita mengingatkan mereka seperti apa gitu, dan kita mencari solusinya seperti apa. Penghukum itu udah lewat rasanya. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, itu dia. Karena ada kata kesepakatan. Sebelum kita menindaklanjuti tadi sebagai penghukum tadi dari satu arah, maka kita lakukan dulu kesepakatan. Kalau sudah peraturan kelas, kan sudah ada efeknya nanti ke penghukum, ke hukumnya. Jadi maka kita mengatakan itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Ada kesepakatan antara si murid dan si guru dan murid, ya, murid dan guru, baik ataupun guru murid dan murid. Ini dia yang biasa dilakukan. Maka keyakinan kelas dulu. Pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Bagaimana? Yaitu yang bersifat abstrak. Di sini kita tidak mematokkan kamu harus begini. Boleh kita terima semua ide-ide mereka. Dan juga berupaya pernyataan universal. Di sini sifatnya umum. Kita tidak melihat
di mana segitiga diskusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, dan juga Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, serta kamu berhak merasa begitu. Ini dia menstabilkan identitas. Yang tadi kan juga kita penerapan tadi, kita antara cekcoknya tadi, perselisihan paham antara si cewek satu dengan yang dua tadi. Di sini kita menanya betul, siapa yang salah? Dapatnya dari mana info ini? Ini dia menstabilkan identitas. Kita jumpakan semua, kita kumpulkan permasalahan, data ataupun menganalisisnya. Selanjutnya, fasilitas tindakan yang salah. Seperti apa itu? Kamu pasti punya alasan. Tadi, kenapa kamu bisa marah? Kenapa kamu begini? Itu dia yang perlu. Ini dia. Padahal kamu bisa melakukannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini saya rasa kalau kita di kesiswaan kita main sudah tadi to the point, keyakinan keras yang langsung. Tetapi inilah perjalanan yang harus dilakukan. Tetapi alhamdulillah kalau saya juga nih bukti dari kurikulumnya sendiri, Bu Devi duduk kami melaksanakan tadi stabilkan identitas. Kita bertanya siapa orang yang terlibat. Itu tadi. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kami mencari akar permasalahannya, siapa, dari mana, itu dia. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yakin benar apa yang diucapkannya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa? Ini tadi saya menyatakan bahwa di dalam menanyakan keyakinan, ada nggak kemarin kalian menyatakan hukum kita? Ini dia. Kalau ada, kenapa harus diperbuat? Kita pastikan mereka apa yang telah disetujui mereka di dalam keyakinan. Memang ya, yang sebelumnya itu kita pun itu kan dari satu pihak, tetapi disetujui. Kalau sudah disetujui, sudah kita nyatakan itu merupakan kesepakatan, baik di kelas maupun sekolah. Identiknya kita di sekolah. Ini dia caranya. Beberapa pertanyaan yang harus kita layangkan, ya. Sebetulnya ini semua untuk menahan emosi. Ini semua untuk menahan emosi kita, supaya darah tingginya tidak memuncak. Oke, sedikit pemaparan dari kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi pertanyaan. Dipersilakan. Ada? Oke, Bu Devi, silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan Bu Isda. Iya, kan biar bergantian, kita kan berdiskusi kan. Nah, gitu. Boleh diulang Bu Devi, berdiri Bu Devi. Lebih kuat di biar sama-sama mendengar kita apa pertanyaan dari Bu Devi. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk membangun budaya positif di sekolah? Ya. Boleh kami berdiskusi sebentar? Pertanyaannya saya langsung. Boleh tambah lagi? Boleh. Oke, tunggu. Hah? Enggak, satu-satu aja. Satu-satu aja. Tunggu bentar, biar agak. Nah. Oke, Bu Devi dengan yang ibu-ibu lainnya, Bu Misda mencoba untuk menjawabnya.
dalam melakukan kesalahan mungkin mereka akan mikir, oh saya kalau di kelas saya udah ada keyakinan nih, jadi mereka akan mungkin akan lebih baik lagi ke depannya sehingga tidak ada lagi yang berbuat salah, mungkin seperti itu. Nah kemudian juga adanya meningkatkan kinerja ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat, jadi mungkin mereka akan lebih semangat lagi buat belajar, kemudian mereka akan lebih termotivasi sehingga karena adanya keyakinan kelas tadi, jadi mereka itu merasa oh ini udah ada keyakinan kelas saya nih, misalnya keyakinan kelasnya adalah toleransi misalnya, jadi mereka akan berpikir oh, kalau dia buat ini apakah ini termasuk toleransi atau tidak. Jadi itu merupakan salah satu juga kenapa keyakinan kelas itu penting untuk budaya positif sekolah. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Saya tunggu dulu, kita menyimpulkan langsung ya. Sabar. Dimana tadi kenapa penting? Tadi kan supaya tensi nggak tinggi ya. Maka nanti meningkatkan yang pertama untuk siswanya sendiri dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Karena mungkin saya terserah, mungkin saya langsung meledak, dan pula motivasinya langsung hilang. Dan juga nanti di situ adanya dia termasuklah pengembangan diri tadi, mengembangkan potensi dirinya, dia bakat dan minatnya tadi, itu dia. Selanjutnya menghindari stres yang kita tidak langsung melulu, tapi kita perlahan-perlahan menanyakan dengan menggunakan, bisa saja menggunakan berbagai pertanyaan yang ada pada restitusi segitiga tadi. Dan juga membangun hubungan yang positif terhadap murid dan siswa. Oke, jawab tadi, silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gria Indonesia. Saya guru pendidikan dan seni olahraga dan kesehatan. Oke. Sekali tidak uang. Sejalan dengan pernyataan dari Ibu Dewi seberapa pentingnya tadi keyakinan kelas. Bapak, ibu-ibu yang di depan sudah beberapa bulan dan semester ini tentu sudah membuat contoh konkret keyakinan kelas di kelasnya. Kami pengen tahu contohnya seperti apa yang konkret yang ibu lakukan selama ini yang ibu sepakati bersama siswa dan mungkin bersama komite sekolah atau komite kelasnya agar mungkin menjadi referensi kami yang dijadikan bagian di kelas pula. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bu Misda? Oke, saya lanjut nih atau Bu Misdanya? Nah, oke. Kalau dari saya ya, saya bukan sebagai wali kelas, tetapi dari guru pelajaran maka seni budaya, di mana contoh sedikitnya saja saya minta kepada mereka kesepakatannya, mereka membawa buku catatan pelajaran itu saya minta seragam. Boleh nak? Boleh. Itu suatu kesepakatan. Jadi saya bertanya buku kecil saja, saya bilang buku tulis biasa. Disepakati warnanya kita mau polos. Oh, oke nak? Oke. Itu suatu kesepakatan. Dan di pembelajaran di mana saya juga memberikan kesempatan kepada mereka yang aktif di dalam pembelajaran, proses pembelajaran mempunyai nilai tambah. Itu tadi menghargai. Kita memberikan reward kepada mereka, itu kesepakatan. Dan apabila mereka tidak mengerjakan tugas, sebaiknya dia juga sedikit banyak kita bertanya tadi, apa alasannya, kita dengarkan mereka apa alasannya. Baru yang terakhir, sesuai kesepakatan saya kan
2013 itu sudah saya lakukan. Menanyakan kepada siswa, kita tidak boleh terlambat. Kita, kalimat saya gunakan itu. Antara kamu juga tak boleh, saya sebagai guru juga tak boleh. Ketika kita terlambat, salah satu dari kita terlambat, kita harus punya rules yang harus kita terima ketika kamu terlambat. Apa kira-kira konsekuensinya? Ketika saya yang terlambat, apakah itu sudah termasuk sebuah keyakinan kelas yang saya buat selama ini? Sudah. Karena disepakati bersama kedua pihak. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibunya? Abstrak. Tidak. Oke, ada lagi? Bagusnya kayak dengan kelas itu kita buat dan itu nanti setiap sekali kita sebulan itu direvisi apakah itu masih bisa dipakai atau belum. Itu setahu saya kalau itu kelas ya, dia yang kecil. Tetapi tadi kita yang pilotnya sekarang untuk yang besarnya, ya sekolahnya itu dia. Oke, selanjutnya ada lagi Bu Ana jadi? Boleh. Oke, silakan Bu Ana, satu pertanyaan lagi. Kelas ya. Ya, Ini yang sekolah kan, berbahaya juga. ya. Cara menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Oke, di sini kita menciptakan salah satunya saya coba ingin jawab bagaimana cara menciptakan suasana positif itu. Salah satunya kita membangun hubungan antara si yang kecil tadi kan guru dan si murid, tetapi di sini guru ataupun wali kelas kepada pihak-pihak komite kelas itu dan juga pihak sekolah lainnya. Baik kami di sini guru, yaitu antara guru satu dengan guru yang lain, yaitu teman sejawat. Itu perlu ada hubungan positifnya tadi, dalam hubungan yang baik. Dan selanjutnya membuat proses pembelajaran itu yang menarik. Menarik itu khususnya berarti itu dari kita ke guru ke siswanya juga. Selanjutnya menciptakan lingkungan yang kondusif. Di sini tadi seperti yang Pak Adi katakan, keyakinan tadi kita bukan hanya mengajarkan kepada mereka untuk saling menghargai, menghormati ataupun yang lain, kita sama-sama ikut andil di dalam kegiatan apa tadi keyakinan kelas yang kita sepakati. Kalau mereka katakan ya ini kesepakatan, contoh nggak jauh-jauh untuk kesepakatan pihak sekolah tadi yang siswa yang terlambat di luar pagar, gurunya juga seperti itu. Itu sudah keyakinan sekolah dia punya, karena kita sekolah sekarang lingkungan besarnya. Dan kita juga bekerja sama dengan orang-orang tua yang ikut andil. Itu saya rasa cara dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Oke, cukup Bapak Ibu. Untuk akhir kata dari kami, terima kasih karena pemaparan dan bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu. Jadi suatu sekolah itu mustahil tanpa ada suatu masalah. Bagaimana cara kita menghadapi siswa, mungkin tidak langsung melulu saja, kita gunakanlah mungkin ada rentetan-rentetan atau bagaimana sih urutan seharusnya dalam pemecahan masalah secara positif. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seragamnya harus lengkap dan rapi. Seragamnya harus lengkap dan rapi. Oke, benar sekali ya. Apa lagi? Peraturan sekolah yang kalian tahu. Dino, apa Dino? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah, Bu. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Oke, ada lagi? Peraturan sekolah kita? Tidak boleh membawa make up, apalagi memakai ya. Nah, siapa namanya? Filza. Filza, coba Filza. Tidak boleh membawa HP. Oke. Nah, itu adalah peraturan yang dibuat oleh sekolah. Ya, ada tadi tidak boleh membawa HP, tidak boleh datang terlambat ya Dino. Ya. Kemudian tadi memakai seragam yang lengkap. Ya. Kemudian tadi potongan rambut rapi bagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan pakai jilbab. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya peraturan itu tidak ada? Apa yang akan kalian lakukan? Misalnya datang terlambat tadi, yang tidak boleh datang terlambat tadi. Kalau seandainya peraturan ini tidak ada, apa? Seenaknya aja datang. Iya, Adi. Oke. Adi kalau nggak ada peraturan jadi datangnya suka-suka. Ya. Oke, apa lagi? Kalau seandainya peraturan ini tidak ada, apa yang akan Anda lakukan? Selain tadi dibilang datang seenaknya aja, tidak disiplin. Apa lagi? Apa? Tidak bertanggung jawab. Apa lagi? Oke, misalnya gini, seorang pengendara motor, ya, seorang pengendara motor itu kan sekarang ada aturannya harus memakai helm. Nah, kalau seandainya peraturan memakai helm ini tidak ada, apakah Anda akan tetap memakai helm? Ya. Sekarang yang tetap memakai helm coba tunjuk tangan. Yang tetap memakai helm walaupun peraturannya tidak ada. Bohong nih, bohong. Oke, banyak ya. Oke, yang tidak memakai helm. Ya, nah. Oke, peraturan itu emang dibuat untuk ditaati. Tetapi ada nilai-nilai tertentu kenapa peraturan itu ada. Ya, misalnya ketika kalian memakai helm membawa kendaraan. Ya. Jadi dengan memakai helm itu kalian akan menjaga keselamatan. Jadi tidak ada peraturan sebaiknya tetap memakai helm. Ya, itu artinya kesadaran atau motivasi yang muncul dari dalam diri kalian sendiri, bukan motivasi yang datangnya dari adanya peraturan. Ya. Nah, begitu juga tadi. Kalau tidak ada peraturan, Dino dia datangnya terlambat katanya. Ya, dia datang suka-suka ke sekolah. Emang iya, Mak. Ya. Nah, kalau seandainya kalian datang suka-suka, kalau belajarnya tetap mulai jam 7, yang rugi siapa? Kan kalian sendiri. Ya, walaupun memang peraturan yang tidak ada. Ya. Oke, jadi peraturan itu sebaiknya motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Walaupun memang tidak ada peraturan, tapi tetap kita datangnya tetap jam 7. Kemudian untuk menjaga keselamatan tetap memakai helm. Ya. Oke, itu contoh-contoh dari peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat peraturan sekolah ya. Oke, sekarang kita akan membuat peraturan kelas ya, yang nantinya akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Pernah dengar kata-kata keyakinan kelas? Pernah? Ya. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa bersama dengan guru, yang mana nanti keyakinan kelas yang kita buat sama-sama ini adalah dapat kalian terapkan nanti di dalam kelas. Ya, sehingga kegiatan di dalam kelas itu
ada arah dan tujuannya. Jadi kalian tidak suka-suka ya, tidak semena-mena ya kan Adi? Kalau tadi tidak ada peraturan suka semena-mena ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menerapkan keyakinan yang kita buat. Oke, Ibu ada kertas post-it. Silahkan dituliskan di sini peraturan kelas yang Anda inginkan ya. Ibu kasih satu-satu. Kemudian yang kedua, tidak bising pada saat KBM berlangsung. Kemudian yang ketiga, tidak makan berdasarkan KBM.
negatif ya. Seharusnya keyakinan pelajar kelas itu kita buat tidak menggunakan kata negatif tapi menggunakan kalimat positif. Ini nanti kita perbaiki untuk semua apa yang ada. Yang pertama, tidak tidur pada saat pembelajaran, kemudian tidak bising pada saat KBM, tidak makan pada saat belajar, tidak terlambat masuk kelas, tidak menyela pembicaraan orang lain. Oke, lanjut bacakan apa lagi? Boleh dari atas dia juga ini. Tanggal lengket. Oke, tidak terlambat masuk kelas, sudah. Lanjut. Tidak makan, sudah. Orang yang telah dikasih hukuman berarti masuk tetap ke tidak terlambat. Oke, hukumannya konsekuensinya nanti kita lihat. Oke, apa lagi? Kurangi tugas. Kurangi tugas. Ya. Nomor 6, kurangi tugas. Terus lanjut. Setelah mengerjakan tugas, istirahat 5 menit. Oke, hampir masuk ke nih, kita tambah. Ada waktu istirahatnya ya. Ada waktu istirahat. Lanjut. Saya ingin belajar dengan keadaan. Ingin belajar dengan kelas yang tenang. Berarti masuk ke jangan bising ya. Jangan bising ini nanti kita ganti dengan belajar dengan nyaman atau kondusif ya. Tenang, nyaman atau kondusif. Nanti kita ganti dengannya nyaman, tenang, dan kondusif. Ini kita perbaiki aja kalimatnya. Hampir sama dengan nomor 2. Apa lagi? Saya ingin belajar dengan keadaan kelas rapi dan dalam pembelajaran berlangsung saya ingin tetap enjoy. Oke, hampir sama ya. Masuk ke kelas rapi, kondusif, nyaman, enjoy. Di sini hampir sama nih. Enjoy. Oke, lanjut apa? Rambut atau bolos saat jam pelajaran. Tidak boleh bolos. Gimana ya? Nomor 8. Tidak boleh bolos. Terus? Datang tepat waktu ke kelas. Oke, tidak terlambat ini sama dengan datang tepat waktu. Jadi ini kalimatnya nanti kita ganti dengan datang tepat waktu. Nah, ini kita ganti nanti dengan datang tepat waktu. Apa lagi apa? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Kira-kira ada yang masuk sini enggak ya? Masuk kan? Nomor 2. Memperhatikan nyaman, kelas yang nyaman, kondusif. Ya, kayaknya memperhatikan guru masuk ke sini, ya. Lanjut, apa? Tidak berisik. Tidak berisik, sudah. Tidak tidur juga sudah. Lanjut. Makan dan minumnya di luar kelas. Berarti tadi ada makan di dalam kelas kan? Apa tadi? Nomor 3. Tidak makan pada saat jam belajar. Berarti ini kita rubah menjadi makan dan minum di
Itu kelas tidak boleh kotor. Kelas harus selalu bersih. Nyaman, masuk nomor 2 ya. Kelas nyaman, tenang, kondusif dan bersih. Oke, habis. Oke, terima kasih Taufan. Ya. Oke. Nah, ini peraturan kelas yang kalian inginkan. Ya, dari peraturan ini masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Ya, jadi kalimat negatif ini nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, yang jelas intinya ada ini 11. Ya. Nah, coba perhatikan dulu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalau abstrak itu terlihat apa tidak? Ya, dia bersifat abstrak, berarti dia kita taati, tapi dia tidak berbentuk, ya, tidak berbentuk barang atau tidak berbentuk, ya, manusia, ya. Nah, kemudian berupa pernyataan universal. Universal ini adalah pernyataan menyeluruh, ya, dia menyeluruh. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit tetapi diyakini dan diterapkan, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ini adalah peraturan yang sesuai dengan kondisi. Nah, yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, tadi membuat keyakinan kelasnya dan dilibatkan kalian, jadi kalian yang menentukannya. Nah, dari peraturan kelas yang sudah dibuat itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, ya. Nah, seperti soal yang pertama tadi, tidak tidur saat jam pelajaran. Nah, kalau kita ubah redaksi kalimatnya dengan kalimat positif, kira-kira kalimat positifnya apa? Tidak tidur pada saat jam pelajaran. Kayaknya sama deh, ada tadi. Ya, ini ya. Hampir sama dengan nomor 9 ya. Tidak tidur pada saat jam pelajaran. Nomor 9 tadi, kelas tempat belajar. Maka yang cocok dipakai itu adalah kelas tempat belajar, bukan tempat tidur. Ya, yang biasa-biasa suka tidur. Nah, sekarang kita punya keyakinan kelas. Kelas tempat belajar, bagi nomor 1 ditiadakan, diganti dengan yang nomor 9, ya. Ini hampir sama maknanya. Berarti ini tidak, ini yang iya, ya, kelas tempat belajar. Nah, nilai apa yang terdapat di dalam sini? Nilai kelas tempat belajar. Nilai-nilai kebajikan apa yang dapat kita dapatkan dari sini? Apa? Disiplin. Oke, disiplin. Kemudian di kelas itu tempat belajar ada nilai apa di sana? Bertanggung jawab. Oke, kemudian juga bekerja. Ya, belajar itu kan hampir sama dengan bekerja. Ya, jadi di sini juga terkandung nilai bekerja. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tadi redaksinya udah kita ubah. Kelas menginginkan kelas yang nyaman, tenang, kondusif, enjoy, dan bersih. Nah, ini banyak nilai terkandung nih. Kalau bersih, itu nilai apa yang terkandung di dalamnya? Rapi,
Ini adalah nilai apa yang terlihat di sini? Sopan. Apa lagi? Saling menghargai. Ya, ada nilai penghormatan, ada nilai saling menghargai. Nah, ini nilai saling menghargai. Oh, ada lagi, ada ya? Oh, ada di nomor 10. Nilai menghargai nih, menghargai dan menghormati guru dan sesama teman. Berarti ini sama. Ini ibu silang, ini yang benarnya ya. Menghargai dan menghormati guru dan sesama teman. Tidak menyela, berarti menghargai juga tidak menyela pembicaraan orang lain atau teman ya. Ini adalah peraturan kelas yang sudah kalian terapkan, dan itu adalah nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai keyakinan yang harus kalian yakini ya. Oke, sepakat peraturan kelasnya ini? Sepakat? Ya. Karena yang membuat itu kalian otomatis sepakat, bukan datangnya dari ibu. Dan keyakinan kelas ini nanti kita buat dalam bentuk kertas manila ya, dalam bentuk poster, dan nanti akan ditandatangani masing-masing oleh anggota kelas ini ya. Jadi kalian menyatakan bahwa kalian itu sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, dan ibu berharap keyakinan kelas yang dibuat itu dapat diterapkan selama proses pembelajaran ya. Kalau seandainya nanti terjadi pelanggaran ya dari keyakinan kelas yang dibuat, nanti akan ditanyakan lagi apa keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Nah, biar kalian kembali lagi ke jalan yang benar ya, tidak tersesat. Pembuatan keyakinan kelas ibu cukupkan sampai di sini, dan kita lanjut belajar setelah jam istirahat ya. Ya.